Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Darwin Nahwan, SEMSI, selaku dosen tetap pada Prodi Manajemen Universitas Islam Nusantara Bandung. Pendidikan saya S1 di Prodi Ekonomi Manajemen Universitas Islam Nusantara, S2 saya di Prodi Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan S3 saya di Universitas Pajajaran jurusan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang diampu saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Makro dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini ada pada semester 6. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Ekonomi Makro ini yaitu dengan teknik delivery, interaction, dan assessment. Delivery, teknik menyampaikan materi yang saya gunakan ada dua, yaitu yang pertama menggunakan buku ajar, kedua menyampaikan materi melalui PowerPoint presentation atau PPT. Nah, berikutnya pendekatan pelajaran interaktif, pendekatan pelajaran dengan teknik interaksi yang saya lakukan selama perkuliahan, yaitu pertama dengan tanya jawab, sehingga dengan tanya jawab akan terbentuk interaktif secara aktif antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran menjadi komunikatif, terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua, diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus-kasus yang ditetapkan. Kemudian mahasiswa mengerjakan bagian kelompok dan mempresentasikan hasil kelompoknya kepada kelompok lain. Kelompok lain akan memberikan feedback terhadap hasil presentasi yang dilakukan, sehingga terbentuk interaction yang aktif dan komunikatif antara mahasiswa di kelas. Ketiga, penggunaan perangkat lunak Learning Management System atau LMS, yaitu Litera Uninus, mempermudah mahasiswa untuk mengakses bahan mengajar RPS di mana saja dan kapan saja. Litera juga digunakan sebagai media pengumpul tugas maupun kuis dan ujian, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran asesmen menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Ekonomi Makro. Di pekan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk dapat disepakati bersama dosen, pengampu, dan mahasiswa, yaitu ketentuan perkuliahan dan presentasi penilaian bobot pengajaran. Di sini saya akan menguraikan mata kuliah Ekonomi Makro secara rinci yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Mata kuliah Ekonomi Makro merupakan mata kuliah wajib semester 2 dengan bobot 3 SKS, jumlah pertemuan 16 kali termasuk ITS dan UAS. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Makro, mata kuliah ini memperkenalkan materi pendapatan nasional, teori makro, alian klasik dan Keynes, pasar tenaga kerja, perekonomian 2 sektor, teori ekonomi, perekonomian 3 sektor, perekonomian 4 sektor, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, uang dan kegiatan ekonomi, perdagangan luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi. Capaian program studi yang berkaitan dengan mata kuliah Ekonomi Makro menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebijakan
dan prinsip-prinsipnya, serta menguasai konsep teoritis secara mendalam. Dari CPL Prodi tersebut diturunkan menjadi capaian mata kuliah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep ekonomi makro. Mahasiswa mampu memahami strategi dalam makroekonomi secara operasional. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa aspek makroekonomi. Mahasiswa mampu memahami dalam menyelesaikan masalah perekonomian negara. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan arti penting konsep makroekonomi dalam praktik. Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan konsep makroekonomi dalam praktek. Materi pembelajaran: 1. Definisi ilmu ekonomi makro dan ruang lingkupnya. 2. Pendapatan nasional. 3. Teori makro klasik dan teori makro Keynes. 4. Perekonomian tertutup sederhana atau 2 sektor. 5. Perekonomian tertutup tidak sederhana atau tidak sektor. Dan 6. Perekonomian terbuka 4 sektor. 7. Keseimbangan AD dan AS. 8. Uang dan kegiatan ekonomi. 9. Kebijakan fiskal, pengangguran dan inflasi. 10. Kebijakan moneter. 11. Perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Metode pelajaran yang dilakukan adalah proses pembelajaran dilakukan secara luring di kelas dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan kelompok dengan konsep project based learning. Sistem penilaian: di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan penilaian sehingga mahasiswa dapat memahami dari awal dengan komponen penilaian, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Berikut video pengajaran mata kuliah ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Mana sehat semua? Alhamdulillah. Mana sehat semua? Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pertemuan ke-10 terkait dengan kebijakan moneter. Kalau sebelumnya kita berbicara kebijakan fiskal, lalu inflasi, lalu bagaimana dengan kebijakan moneter di dalam ekonomi makro. Nah, CPL sini ini CPL Prodi ingin menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebijakan dan prinsip-prinsipnya. Dan berikutnya menguasai konsep teoritis secara mendalam. Lalu CPL-nya seperti yang ditayangkan agar mahasiswa pertama mampu menjabarkan konsep ekonomi makro. Lalu mahasiswa mampu memahami strategi dalam makroekonomi secara operasional. Lalu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis aspek makroekonomi. Mahasiswa diharapkan juga mampu memahami dalam menyelesaikan masalah perekonomian negara. Sehingga mahasiswa mampu juga memahami dan menjelaskan arti penting konsep ekonomi makro dalam prakteknya. Yang selain masih mampu memahami dan menjabarkan konsep makroekonomi dalam prakteknya. Nah, itu yang kita harapkan dari para mahasiswa. Pertemuan kita ini tentunya saya menginginkan keaktifan para mahasiswa di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, karena ini merupakan satu di dalam perekonomian makro yang kita hadapi sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari. Oke, kita mulai ya pertemuan ke-10
terkait dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, kebijakan moneter itu bisa dapat memiliki satu tujuan atau single objek. Contoh tujuan kebijakan moneter misalnya stabilitas harga. Nah, ini juga ada terkait dengan exchange rate. Jadi di Burgundy dan Maroko, dan kebijakan moneter di negara berkembang apalagi money aggregate target di Kongo, Sudan, Sri Lanka, inflation target di Amerika dan Ganda serta lain-lain di Mesir. Nah, bagaimana tujuan kebijakan moneter itu dapat memiliki beberapa tujuan atau multiple objective. Tujuannya bisa stabilitas harga nilai tukar seperti Liberia, Argentina, dan Republik Inggris. Dan ini ada dua objektif. Yang kedua stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi Kamboja dan India. Nah, di sini tujuan kebijakan moneter beberapa tujuan. Ada 3 objektif: stabilitas harga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi seperti Ethiopia dan Bangladesh. Nah, ya, itu moral suasion. Lalu apa sih instrumen kebijakan moneter? Lalu bagaimana kebijakan moneter di Indonesia? Di Indonesia kebijakan moneter ini dikelola atau dilihat oleh Bank Sentral di Indonesia. Ini bank mana? Bank Sentral Indonesia? Bank Indonesia. Apa saja kebijakan moneter itu tercantum di pasal 7 Undang-Undang Bank Sentral bahwa kebijakan moneter adalah kestabilan nilai rupiah. Pada 7A, B, dan C itu menyatakan bahwa dalam rupiah dapat melakukan konsep monetary system, payment system, dan tidak prudensial makro di dalam sistem keuangan. Nah, lalu apa saja sih pelaksanaan? Ini memang agak menarik nih, pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kenapa kita harus mempelajari? Karena kebijakan moneter itu bisa pertama di dalam kebijakan pengendalian inflasi, di dalam pengendalian nilai tukar. Seperti apa di Bank Indonesia atau apa saja instrumen yang digunakannya di dalam kebijakan moneter? Itu yang pertama kita sebut OPT, operasi pasar terbuka, yakni jual beli berharga oleh Bank Sentral, baik di pasar primer, pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non lelang. Seperti apa coba? Bank Indonesia mengeluarkan apa? Mengeluarkan SBI. Siapa kenal SBI? Singkatannya SBI itu adalah sertifikat Bank Indonesia. Apa gunanya Bank Indonesia? Mengeluarkan SBI yang ada tingkat diskontonya itu sekian persen. Terus lalu ada jangka waktu 1 bulan, ada yang 6 bulan. Kenapa? Coba. Yang pertama tentunya pengeluaran SBI untuk menarik jumlah uang beredar atau uang. Coba kalau di kantong adik-adik ini banyak duit, pasti ingin beli lebih banyak barang. Kalau yang beli lebih banyak, sedangkan barang tetap, maka akan terjadi inflasi. Apalagi jadi itulah kenapa Bank Indonesia mengeluarkanlah SBI, sertifikat Bank Indonesia, ditariklah bagi dengan tingkat suku bunga tertarik baik bank, organisasi, masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. Kalau dana itu sudah ditempatkan di Bank Indonesia, maka itu tidak lagi menjadi perhitungan jumlah uang beredar.
Berarti permintaan dari sisi demand, dari sisi permintaan, kalau jumlah uang beredar berkurang, kalau yang minta kurang, maka harga barang tetap, maka harga tidak meningkat atau meningkat sedikit atau berkurang, namun bisa dikendalikan inflasi dari sisi ya. Yang kedua, nah, membeli itu kalau menjual di pasar primer, dijualan bagaimana menjual, lalu melakukan satu tindakan melepas SPND sesuai dengan keinginan, berapa banyak nih yang mau ditarik. Kalau gitu Pak, kalau gitu banyak-banyakin aja biar tarik banyak beredar sehingga orang tidak terjadi inflasi. Bagus kan? Dalam satu sisi iya, tapi di sisi lain kalau jumlah uang beredar semakin sedikit sedangkan barang tetap, apa yang akan pertumbuhan ekonomi? Karena tidak ada kemampuan untuk melakukan usaha, kegiatan usaha, maka pertumbuhan ekonomi akan kurang. Karena biasanya SPI itu akan meningkat satu bulan. Kalau mau bikin, nah itu. Atau di pasar sekunder kita beli SBPU, surat berharga pasar uang. Itu yang biasa diterbitkan oleh bank-bank. Nah, jadi beli. Nah, itu kebalikannya. Atau kita menjual lagi SBPU. Kalau untuk menarik jumlah uang beredar, kita jual SBPU yang ada di Bank Indonesia. Apalagi Pak yang bisa dilakukan Bank Indonesia di dalam satu pelaksanaan kegiatannya dalam pengendalian moneter. Bank Indonesia mengeluarkan acuan suku bunga. Acuan suku bunga dikeluarkan setiap 7 hari, disebut dengan 7-day decrease. Apa tingkat tujuannya? Bahwa wah, ini lagi COVID nih, lesu ekonomi, daya beli kurang, karena lesu ekonomi, maka 7-day decrease ini kecil kan? Bayar apa? Kalau kecil, orang bank sudah akan ikuti nanti yang gede, LPS juga jadi kecil, sehingga kecil jumlah awal supaya meningkatkan memicu pertumbuhan ekonomi. Kredit juga jadi murah, sehingga biarkan memicu. Walaupun kondisi ekonomi sedang menghadapi itu. Ya. Jadi itu beberapa konsep yang terkait dengan perkembangan Bank Indonesia di dalam mengelola monetary system. Nah, terus pertanyaannya sering orang nanya, Pak, kalau begitu apa begitu? Kalau begitu lebih baik ditingkatkan aja tingkat suku bunga biasa itu lagi, jadi saya lebih mahal. Nah, bisa. Lalu BI tingkatkan tingkat suku bunga, lalu misalnya SBI dinaikkan tinggi, orang pada naruh. Coba kalau tingkat suku bunga naik, lebih bagus kalau begitu. Bukan ya, dibanding usaha, udah jelas-jelas aman. Akan terjadi sih. Ada lagi yang paling nanti bisa yang disebut dengan capital inflow. Apa itu capital inflow? Dana besar yang masuk. Kenapa dana besar masuk dari luar negeri? Karena dia lihat nih, oh riskan dirinya kayaknya aman nih di sini, terus kita suku bunganya tinggi, dia masuk ke Indonesia. Aku taruh aja di Indonesia, wait. Berhasil nggak kamu? Itu yang harus kita perhatikan juga, bagaimana perkembangan vaksin berjalan. Terus kalau
kita tingkatkan, usaha nggak jalan, ekspor impor bisa kurang. Ekspor impor kurang, duit yang masuk bisa kurang. Itulah menjadi penyebab kita harus betul-betul melihat ini. Kalau gitu Pak, kecilin aja tingkat suku bunga oleh BI biar semua bisa berusaha. Padahal kalau terjadi inflasi yang gede-gede, artinya ada inflasi sedikit bisa dibilang itu lebih bahaya lagi. Dan kalau kita terlalu rendah, orang-orang yang banyak duit di kita mungkin nggak taruh duit di luar negeri. Mungkin kalau di sana lebih menggiurkan, lebih memberikan satu masukan yang income yang lebih baik, dan mereka akan. Jadi problema itu sangat dimungkinkan untuk melakukan suatu kegiatan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Kalau gitu Bank Indonesia itu apalagi dari sektor sisi demand, dari sisi permintaan dikurangi kan permintaan. Nah, lalu ada pertanyaan kadang-kadang, Pak, bagaimana kalau gaji pegawai negeri seluruh Indonesia naik? Lalu kadang-kadang naik nggak? Karena pendapatan meningkat, pasti yang tadinya beli sektor satu sektor dua, jadi akan meningkat, akan menaik. Kalau akan meningkat, akan menaik, maka itulah siap-siap jadi harus melihat seberapa besar peningkatannya berdasarkan ya berdasarkan ini dalam bulan ini atau dalam tahun years on years berapa peningkatan inflasi yang dilihat. Itu perlu dilakukan satu. Untuk kekurangannya impor dari mana? Kalau ada pinjaman luar negeri, makanya perlu digiatkan juga ekspor supaya lebih besar dari impor atau surplus transaksi. Ya, para mahasiswa jadi dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia berupaya untuk kestabilan nilai pengendalian inflasi. Kalau inflasi tinggi berarti nilai mata uang kita akan bisa turun kan? Kalau defisit transaksi berjalan banyak, terus orang butuh duit dolar banyak, butuh bayar utang luar negeri, butuh ini segala macam, maka rupiah akan turun karena orang banyak belum. Terus maka kita usahakan supaya kita mengiatkan ekspor dan mempersiapkan melalui kebijakan yang tepat dari Bank Indonesia supaya tetap terjaga kestabilannya, ini kestabilan rupiahnya, selalu juga ada harga tidak tinggi. Dan sampai sini ada pertanyaan? Ya, sebutkan nama dan apa yang ini. Kinerjanya dalam untuk secara umum. Nah, yang pertama kinerja Bank Indonesia akan melihat menganalisis kenaikan harga, kenaikan semua bahan pokok di Indonesia. Dan yang kedua cepat melakukan penanganan segera, baik secara teknis maupun secara tadi. Misalnya, pernah nggak dengar tiba-tiba harga cabai naik tiba-tiba tinggi?
Pagi naik, ada makanan dari mana, berapa yang segera ditangani oleh seluruh pihak-pihak terkait termasuk Bank Indonesia. Nah, dari harga itu maka diadakan analisis berapa kenaikannya, berapa inflasi bulanan, inflasi 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan tahunan, berapa peningkatannya. Terus kalau dari outcome itu maka diadakanlah satu kebijakan yang sesuai agar segera dapat. Kita udah banyak mengalami krisis terkait dengan inflasi. Tahun 98, krisis tahun 2010, mungkin itu karena kita melakukan satu perbaikan di dalam kebijakan yang tepat, sehingga alhamdulillah kita terlepas dari proses tersebut. Ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Naik dan tanyakan maksud dari Bank Indonesia menaikkan suku bunga dolar tersebut. Oke, terima kasih. Kenapa ditetapkan 7 hari sebelum DB gitu ya? Karena setiap berikutnya bank, pemerintah maupun itu dapat melakukan satu tindakan yakni melihat komposisi apa yang diinginkan. Misalnya, ketika terjadi COVID, maka secondary rate akan kurang. Ketika terjadi COVID, secondary rate akan kurang. Karena apa? Semua akan diredakan supaya orang bersemangat, akan menimbulkan efek supaya pertumbuhan ekonomi meningkat. Karena lagi kurang itu. Ketika mau menarik jumlah uang beredar, maka akan ditingkatkan seperti ya, itu. Sehingga BI akan menganalisis kebutuhannya. Ya. Oke, satu lagi. Ya. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Siti Juleha. Mengenai pengendalian inflasi itu dilakukan hanya di pusat atau ke daerah-daerah juga Pak? Ya, pengendalian inflasi dilakukan di tingkat nasional maupun di daerah juga. Makanya ada tim pengendalian inflasi daerah, yakni di provinsi, misalnya unsur terkait Pemda setempat, Bank Indonesia setempat, dan unsur-unsur lainnya di dalam melakukan pengendalian inflasi. Karena daerah juga merupakan merupakan kontribusi apabila terjadi permasalahan terkait dengan peningkatan harga bisa menjadi memicu inflasi. Jadi di daerah juga dilakukan pengendalian inflasi dan tim pengendalian inflasi daerah. Ya. Oke, demikian anak-anakku sekalian, para mahasiswa, mengingat materi kita sudah selesai, maka pelajaran hari ini saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka untuk hari ini saya tutup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.